Sahabat Shalom, puji nama Tuhan pagi hari ini. Iya, Bapak Gembala lagi kurang sehat saudara, jadi dari kemarin batuk-batuk terus ya. Jadi akhirnya kemarin bilang sama saya yang disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya akan menyampaikan sesuatu yang sesuatu yang sederhana saudara ya. Sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk itu saya ingin mengajak saudara untuk membaca. Saya mengajak saudara untuk yang membawa kitab suci, buka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai 51. Saya mau bacakan semua supaya saudara, ya saya percaya di sini semua pasti tahu tentang cerita ini, pasti semua sudah tahu ya. Tapi saya ingin mengulas kembali karena ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk kita jadikan inspirasi saudara pada pagi hari ini. Ya, perikopnya mengatakan begini, Daud siap menghadapi Goliat. Lalu Daud bangun pagi-pagi sekali dan dia meninggalkan kambing domba dengan seorang penjaga dan bersiap-siap lalu pergi. Sama seperti yang Isai perintahkan kepadanya. Dan sampailah dia ke barisan penghadang dan ke pasukan yang sedang bersiap-siap ke medan tempur. Dan mereka sedang berteriak untuk peperangan. Dan orang Israel maupun orang Filistin mengatur dalam barisan tempur agar barisan berhadapan dengan barisan. Dan Daud menyerahkan barang-barang yang ada padanya itu ke tangan penjaga barang. Lalu berlari ke barisan laskar. Dan dia tiba serta menanyakan kesejahteraan kakak-kakaknya. Saat itu ia sedang berbicara dengan mereka dan tampaklah sang pendekar namanya adalah Goliat keluar dari barisan orang-orang Filistin itu dan dia mengucapkan kata-kata yang itu juga dan Daud mendengar. Dan pada waktu mereka melihat orang itu, semua orang Israel lari darinya dan sangat ketakutan. Dan orang-orang Israel berkata, "Sudahkah engkau melihat orang yang tampil maju itu? Sebab ia telah datang untuk mempermalukan Israel. Dan sebenarnya raja akan menjadikan kaya orang yang mengalahkan dia dengan kekayaan yang melimpah. Dan dia akan memberikan anak perempuannya kepadanya. Dan raja akan membuat kaum keluarganya memiliki kebebasan di Israel." Lalu Daud berbicara kepada orang-orang yang sedang berdiri bersamanya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menyingkirkan aib dari Israel? Sebab siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sehingga dia boleh mempermalukan pasukan Elohim yang hidup? Dan orang-orang berkata kepadanya menurut perkataan itu. Dengan berkata demikianlah akan diperbuat bagi orang yang mengalahkan dia. Dan Eliab kakaknya yang tertua mendengar ketika dia berbicara kepada orang-orang itu. Lalu kemarahan Eliab menyala-nyala terhadap Daud. Dan dia berkata, "Mengapa engkau datang ke sini? Dan kepada siapa engkau telah meninggalkan beberapa domba itu di padang gurun? Aku tahu keangkuhanmu dan kejahatan hatimu, karena engkau telah datang ke sini untuk melihat peperangan ini." Dan Daud berkata, "Apakah yang telah aku perbuat sekarang? Bukankah itu hanya mengucapkan sepatah kata?" Lalu ia berbalik darinya kepada orang lain dan mengucapkan hal yang sama. Dan orang-orang menjawabnya seperti perkataan yang pertama. Kemudian perikop berikutnya dikatakan Daud mengalahkan Goliat dan kata-kata yang telah Daud ucapkan terdengar dan semua itu disampaikan di hadapan Saul dan dia menerimanya. Lalu Daud berkata kepada Saul, "Biarlah tidak satu pun semangat manusia yang runtuh karena dia. Hambamu ini akan pergi dan akan bertarung dengan orang Filistin itu." Dan Saul berkata kepada Daud, "Engkau tidak akan sanggup pergi kepada orang Filistin itu untuk bertarung dengan dia. Karena engkau masih muda dan dia adalah prajurit perang sejak masa mudanya." Lalu Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini telah menjadi gembala di antara domba-domba bagi ayahnya ketika singa dan beruang datang serta merampas seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejar dan memukulnya serta melepaskannya keluar dari mulutnya. Dan apabila dia bangkit melawan aku, maka aku akan menangkap janggutnya dan memukulnya serta membunuhnya. Hambamu ini telah memukul baik singa maupun beruang
Dan orang Filistin yang tak bersunat itu akan menjadi salah satu dari mereka. Karena dia telah mengejek pasukan Elohim yang hidup. Dan Daud berkata, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan Saul berkata kepada Daud, pergilah dan Yahweh ada bersertamu. Kemudian Saul mengenakan pakaian perangnya kepada Daud dan meletakkan topi tembaga di atas kepalanya dan memakaikan baju zirah kepadanya. Dan Daud mengikatkan pedangnya pada pakaian perangnya dan mulai beranjak. Namun dia belum pernah mencobanya. Dan Daud berkata kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan semua ini karena aku belum pernah mencobanya. Dan Daud meninggalkan semuanya itu darinya. Lalu ia membawa tongkatnya di tangannya dan memilih baginya 5 batu yang licin dari aliran sungai. Dan dia menaruhnya di dalam kantung gembala yang ia miliki, bahkan di dalam sakunya dan umban di tangannya. Kemudian dia maju mendekat kepada orang Filistin itu. Dan orang Filistin itu bangkit, datang dan mendekat kepada Daud, dan orang yang membawa perisai berjalan di depannya. Lalu orang Filistin itu memandang dan dia melihat Daud dan menghinanya. Karena dia masih muda, bahkan kemerah-merahan dengan wajah tampan. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, apakah aku ini anjing sehingga engkau telah mendatangi aku dengan tongkat? Lalu orang Filistin itu melecehkan Daud demi ilah-ilahnya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara serta binatang-binatang buas di padang. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu, dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa peperangan ini adalah milik Yahweh, dan dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Lalu terjadilah pada waktu orang Filistin itu bangkit dan bergerak maju dan berjalan mendekati menghampiri Daud, maka Daud bergegas dan berlari ke garis depan untuk menghadapi orang Filistin itu. Dan Daud menaruh tangan ke dalam kantung dan mengambil sebuah batu dari sana, lalu ia mengayunkannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Dan batu itu terbenam di dalam dahinya, lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud lebih kuat daripada orang Filistin itu, dan dengan umban dan dengan batu, dan dia mengalahkan orang Filistin itu serta membunuhnya. Dan tidak ada pedang di tangan Daud. Ya. Lalu Daud berlari dan berdiri di atas orang Filistin itu serta mengambil pedangnya, lalu ia mengeluarkan dari sarungnya dan membunuhnya. Dan dia memenggal lehernya dengan pedang itu, dan orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati dan mereka pun melarikan diri. Amin. Dan kita tahu cerita selanjutnya ya seperti apa, dan Daud dikatakan jadi raja, kan begitu ya. Nah, saya mau ceritakan hal ini, saya mau ulangi ya. Jadi ceritanya begini saudara. Ini kan cerita anak sekolah minggu nih. Daud itu adalah seorang anak muda. ABG. Bahkan dia saya katakan mungkin belum ada usia 20 mungkin ya. Ya, dia masih ABG saudara. ABG karena dikatakan di situ wajahnya kemerah-merahan. Dan tugasnya Daud itu bukan berperang. Tugasnya Daud itu apa saudara? Disuruh bapaknya si Isai untuk menggembalakan domba, dan dia tiap hari kerjaannya suruh ngantarkan makanan. Nah ceritanya ketika dia ngantarin makanan, dia ngelihat ya ada pasukan Israel yang setiap hari itu cuma setiap pagi baris. Ya, setiap pagi baris dan meneriakkan yel-yel peperangan. Ya mungkin yel-yelnya apa nih? Maju,
kita kalahkan orang Filistin. Begitu ya. Kita pasti menang. Kita hebat. Maju Israel, gitu kan ya. Tapi begitu keluar, di situ diceritakan begitu keluar pendekarnya Goliat. Ngapain saudara? Pasukan Israel itu langsung bubar saudara. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali saudara. Itu terjadi berkali-kali. Bahkan setiap hari dikatakan. Mereka cuma bisanya baris. Ya, teriakan yel-yel, wah kayak orang yang hebat-hebat itu saudara. Ya, saya kalau ngomong itu pasti ada kayak logat Jawa Timurnya ya, jadi memang harap maklum saudara. Jadi kayak orang Surabaya bilang kayak ya saudara. Kita pasti bisa mengalahkan Filistin. Tapi begitu Goliatnya keluar, ngibrit saudara. Ya, dan kita tahu cerita itu. Ya, dan Daud bilang, ini siapa orang ini kok kurang ajar. Saya percaya ketika itu Daud pasti dengan rasa polosnya. Dia ngomong tanpa beban karena dia masih ABG. Dan anak umur segitu pasti emosinya masih meledak-ledak saudara. Ya kan? Siapa ini orang kurang ajar? Wih, kakaknya tahu. Kamu juga macam-macam. Itu kita aja orang yang sudah siap perang aja nggak berani, kamu tuh apa? Gitu ya. Nah, saudara, saya mau kasih tahu ya. Peristiwa yang kita baca ini itu sudah sering kita dengar. Peperangan antara Daud dan Goliat. Sadar nggak kita sebenarnya bahwa kehidupan kita ini sebenarnya adalah juga peperangannya seperti Daud dan Goliat. Ya, dikatakan Goliat itu cuma maju, belum ngapa-ngapain saudara. Dikatakan di situ sebelum si Goliat ngapa-ngapain itu pasukan Israel sudah bubar lari. Padahal si Goliat itu cuma ngomong. Dan ngomongannya cuma itu juga. Woi, mana jagoan kalian? Mungkin ya. Mana jagoan kalian? Sini, tak makan sama saya. Tak idak-idak. Wah, itu sudah bikin pasukan Israel jadi down. Saya mau katakan kepada saudara, berapa banyak, ya sadar nggak kita sebenarnya bahwa kehidupan kita ini juga seperti peperangan antara Daud dan Goliat. Berapa banyak kita bangun pagi, memulai hari, dan kita sudah memikirkan, kita sudah memunculkan Goliat dalam pikiran kita. Paham maksud saya saudara? Saya menggambarkan Goliat itu adalah masalah saudara. Big problem saudara. Dan Goliat itu bisa datang dengan berbagai macam cara. Setiap pagi ketika saudara bangun pagi, berapa banyak saudara bangun dan memikirkan masalah saudara. Sebenarnya itu saudara sedang menciptakan Goliat di dalam diri saudara sendiri. Dan ini yang terjadi pada peristiwa peperangan antara Daud dan Goliat, saudara. Berapa banyak kehidupan kita itu seperti pasukan Israel. Ya, yang kelihatannya wah, gagah. Tetapi begitu Goliatnya muncul, kita lari. Begitu Goliatnya muncul, kita jadi down, saudara. Ya. Mungkin banyak dari kita, ya, setiap ibadah datang, dengar firman, dikuatkan. Dan saudara berkata, yes, amin. Begitu Bapak Gembala bilang, saudara pasti menang lewat masalah saudara, melewati permasalahan saudara. Dan saudara kita semua ngomong, ya amin. Saudara berapi-api nih. Masih di dalam kehilat nih, berapi-api. Tapi begitu pulang, masuk ke dunia nyata, mengkeret lagi. Ya kan? Sama kayak orang Israel, sama kayak pasukan Israel. Ketika mereka berbaris, wah gagah semua. Begitu ya.
Wah, sama seperti mungkin orang-orang Kristen kebanyakan dengar khotbah dan mereka berapi-api. Yes, saya yakin pasti bisa. Amin, amin. Tapi begitu pulang, Goliatnya muncul, ngelentrek. Saya kasih tahu, memang Goliat itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti akan diizinkan untuk menghadapi Goliat-Goliatnya, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita akan lepas dari masalah kita selama kita hidup di dunia ini. Amin, saudara. Ya, mau tidak mau, pasti kita akan menghadapi yang namanya peperangan. Masalah itu akan selalu hadir. Goliat itu akan selalu tampak besar di hadapan kita. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, seperti yang dialami oleh Daud. Ya, kita tahu ceritanya. Ya. Kita tahu bagaimana Daud bisa berhasil mengalahkan Goliat. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara. Ya. Kita tahu sekarang ini kita juga menghadapi satu Goliat yang besar. Ya. Pandemi ini saya bisa gambarkan ini adalah Goliat, saudara. Ini juga Goliat. Berapa banyak perusahaan, berapa banyak orang-orang yang tumbang karena pandemi ini. Ini memang konspirasi, saudara. Pandemi COVID ini adalah konspirasi. Tapi virusnya juga benar, saudara, ada. Paham enggak, saudara? Ya. Konspirasinya memang nyata, tapi virusnya juga nyata, saudara. Dan itu saya bisa gambarkan, mungkin itu Goliat. Ya. Berapa banyak orang-orang itu terkuras energinya ketika mereka menghadapi Goliat. Mereka menghadapi masalahnya. Berapa banyak orang tidak mampu mencapai visinya karena mereka tidak pernah bisa berani menghadapi Goliatnya. Saya mau katakan pagi hari ini kepada saudara, masalah atau Goliat yang saya gambarkan di sini, itu pasti diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup saudara. Benar ya? Pasti diizinkan terjadi. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Goliat yang ada di depan saudara, Goliat yang ada di depan saudara itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk saudara kalahkan. Amin. Loh, saudara nggak percaya? Ya, Goliat yang ada di depan saudara itu memang diizinkan Tuhan ada di depan saudara. Tapi dia bisanya cuma teror. Ngomong yang itu juga. Paham gak, saudara? Kamu pasti gak mampu ngelawan aku. Ya kan? Yang ada di pikiran kita. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, Goliat yang ada di depan saudara, itu boleh ada. Tapi Goliat yang ada di depan saudara, itu sudah gak ada powernya. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan kemenangan buat kita. Amin. Sama seperti yang Daud alami. Ada 4 hal, saudara. Apa yang membuat Daud berhasil? Pertama, karena Daud itu punya hati yang tulus. Ya. Karena Daud itu punya hati yang tulus, saudara. Daud tidak pernah bercita-cita kepingin jadi raja. Tidak pernah diceritakan, ditulis di sini. Bahwa dia, aku kepingin jadi raja. Enggak. Dia cuma sebel aja lihat si Goliat itu mempermalukan pasukan Elohim. Betul ya? Kalau saudara mau mendapatkan kemenangan di dalam hidup saudara,
Ya. Saudara harus berani membela pekerjaan Tuhan. Seperti Daud lakukan. Ya, orang itu kalau hatinya tulus, saudara. Orang itu kalau hatinya tulus, kemanapun dia pergi, itu mesti Bapak Yahweh berikan kemenangan. Orang yang hatinya tulus, itu mesti diangkat sama Bapak Yahweh. Amin. Ya, saya bisa ngomong gini karena saya mengalami, saudara. Pokoknya kalau melayani Tuhan wis enggak usah mikir macam-macam, pengen jadi ini supaya jadi terkenal dan macam, enggak perlu. Nanti Tuhan angkat. Ya. Saya mau kesaksian sedikit, saudara. Ya. Saya ini baru-baru ini diajak kerjasama. Ya, diajak kerjasama oleh salah satu penyanyi Israel. Ya, bukan diajak kerjasama nyanyi, bukan. Tapi diajak kerjasama untuk proyeknya dia. Dia bilang, James, kamu mau enggak bantuin saya untuk menerjemahkan lagu saya? Bayangin saudara, siapa sih saya ini? Kok tiba-tiba orang sehebat mereka bisa menghubungi saya? Tentu saya menjawab, wow, saya bersedia. Saya bilang begitu. Bagi saya, itu merupakan suatu hal yang besar, saudara. Kalau saya bisa dipercaya untuk masuk dalam bagian kecil proyeknya mereka, itu sesuatu yang besar buat saya, saudara. Ya, saya nggak pernah punya keinginan untuk, saya harus jadi terkenal, enggak. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk saya bisa bergabung dalam proyek mereka, itu merupakan sebuah kebanggaan besar. Ini yang saya maksud. Kalau orang hatinya nggak perlu ada motivasi macam-macam dalam melayani Tuhan, Tuhan pasti angkat. Amin. Ya. Kalau saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak usah pakai motivasi macam-macam. Saudara pengen kaya, pengen terkenal, pengen macam-macam, nggak usah. Tuhan pasti angkat saudara. Amin. Itu yang pertama, itu yang membuat Daud berhasil. Kemudian yang kedua apa? Tentu karena dia punya keberanian. Berapa banyak mental kita seperti pasukan Israel. Saya katakan bertobat pagi hari ini. Jangan cuma saudara semangat di dalam kehilat atau di dalam ibadah. Ngomong, yes saya amin. Cek ya. Jadi maksudnya saudara, jangan hanya ketika kita beribadah, kita berapi-api dan kita katakan, yes saya pasti mampu mengalahkan masalah saya. Saya pasti mampu mengatasi ketakutan saya. Dengar khotbahnya Bapak Gembala, saudara berapi-api. Begitu keluar, melempem lagi saudara. Akhirnya saudara ngomong lagi sama Bapak Gembala, Pi ini gimana Pi? Dan papi harus capek lagi ngomong, loh kamu kan sudah dengar khotbahnya. Banyak nggak yang begitu saudara? Banyak, ya kan? Tapi pagi hari ini saya katakan, saudara harus punya mental yang seperti Daud punya saudara. Kenapa? Karena Goliat yang ada di depan saudara, itu sudah dikalahkan sebenarnya. Dan siap untuk saudara kalahkan, begitu loh maksudnya. Masalah-masalah yang ada di depan saudara itu boleh saja terjadi. Tapi percayalah, Tuhan sudah menyiapkan kemenangan buat kita. Amin. Jadi
Ayo bangkitkan hatimu, miliki keberanian seperti Daud. Percayalah, ya, percayalah. Yang membuat kita menang itu bukan karena pasukan Israel. Artinya apa? Yang membuat saudara menang mengatasi masalah saudara, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi ada karena penyertaan tangan Bapa Yahweh yang menyertai kita. Amin. Itu yang membuat Daud menang. Kemudian yang ketiga apa saudara? Karena Daud itu selalu diberikan hikmat oleh Bapa Yahweh. Apa buktinya saudara? Ya. Daud cuma bawa apa? Bawa batu. Iya kan? Dia tahu kalau dia lawan si Goliat pakai pedang, gak mungkin menang. Ya. Tapi hikmatnya Bapa Yahweh itu ada pada Daud. Sehingga dia hanya mengambil batu yang dianggap orang tidak berharga. Tetapi itu justru yang menjadi salah satu, bukan menjadi salah satu, tapi itu yang menjadi kunci keberhasilan Daud dalam mengalahkan Goliat. Saya mau kasih tahu saudara, ya, cara Tuhan itu selalu di atas logika manusia. Amin. Ya, dari peristiwa Daud ini sebenarnya kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa ketika saudara ingin mencapai visi dan impian saudara, itu tidak harus dengan kekuatan saudara. Sampai sini saudara mengerti maksud saya? Mengerti ya? Untuk mencapai visi dan impian saudara, itu tidak harus saudara ngomong gini, jadikan saya kaya Tuhan. Jadikan saya orang yang punya pangkat dulu Tuhan. Enggak. Buktinya pasukan Israel yang sudah diperlengkapi senjata yang hebat, mereka tidak bisa mengalahkan Goliat. Buktinya ketika Saul memperlengkapi Daud dengan segala macam perangkat perang, juga tidak cocok dengan Daud. Tapi lewat apa saudara? Lewat sesuatu yang diremehkan bahkan tidak dipikirkan orang. Nah maksudnya begini, Tuhan bisa membawa saudara kepada kemenangan saudara. Tuhan bisa membawa saudara kepada visi dan impian saudara lewat hal-hal yang sepele saudara. Tapi saudara mau gunakan itu. Ya. Jadi saudara tidak harus punya ini dan itu. Paham nggak maksudnya? Ya. Untuk mencapai visi dan impian kita itu belum tentu harus ada syarat. Saudara harus kaya dulu, harus punya duit dulu. Enggak. Tuhan bisa pakai cara-cara yang kita nggak pernah pikirkan untuk kita bisa mencapai visi dan impian kita. Itu maksudnya saudara. Ya. Dan yang poin yang keempat, apa yang membuat Daud berhasil? Karena Daud memiliki pengalaman. Maksudnya apa? Dia bilang begini, waktu Daud bilang, aku akan mengalahkan orang yang menghina pasukan Elohim itu. Saul bilang gini, kamu gak akan mampu, karena kamu masih muda. Kemudian apa yang dikatakan Daud? Aku sudah pernah punya pengalaman. Kalau ada singa, aku lawan. Ada beruang, aku lawan dan aku menang. Jadi maksudnya apa saudara? Begini. Kalau Tuhan memberikan atau mengizinkan masalah yang besar terjadi dalam hidup saudara. Ya, saya katakan, saudara harus berkata begini, terima kasih Tuhan. Masalah yang sedang saya hadapi ini adalah pengalaman buat saya
Dan itu tandanya satu step lagi, saya pasti mencapai visi dan impian saya. Saya pasti mencapai, pasti bisa mengatasi semua masalah saya. Dan saya menang lewat masalah saya. Begitu maksudnya saudara. Ya, paham saudara? Jadi kalau saudara itu diizinkan ada datang sebuah masalah atau Goliat yang besar dalam hidupmu, jadikan itu sebagai sebuah pengalaman. Berarti sebentar lagi Tuhan akan berikan kemenangan buat saudara. Gitu loh. Ya. Jadi pagi hari ini, sebuah renungan yang sederhana untuk memberikan sebuah kekuatan lagi buat kita. Untuk kita harus menghadapi hari esok. Kita tahu hari esok bukanlah hari yang mudah. Tapi bukan berarti hari besok akan membuat kita gagal. Tetapi percayalah, bersama dengan Bapa Yahweh, hari esok akan kita lalui dengan kemenangan. Saudara akan dibawa naik. Ya, dibawa naik, saudara akan diangkat terus oleh Bapa Yahweh sehingga saudara menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia di dalam melewati kehidupan saudara. Amin. Sukses besar buat saudara, Bapa Yahweh memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh pagi hari ini Tuhan, biarlah renungan yang sederhana ini Bapak, renungan yang singkat ini Tuhan, bisa menjadi inspirasi bagi kami, menjadi kekuatan untuk kami mengandalkan tangan-Mu yang perkasa Bapak. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan mujizat yang besar dalam hidup kami. Engkau sedang mempersiapkan sebuah keberhasilan dalam hidup kami Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau maju bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Bapak, bukan kuat dan gagah kami yang menjadikan kami orang yang hebat, tetapi tangan-Mu lah yang membawa kami dan mengangkat kami menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan dengan pengumuman saudara. Tidak ada pengumuman. Oh ya baik. Oke, kita saat ini kedatangan jemaat baru saudara, yaitu Bapak Daniel yang beralamat di Jalan MT Haryono Magelang. Yang mana ini orangnya? Bisa berdiri Pak? Iya, saudara yang ada di sebelah kanan kirinya bisa kasih salam ya. Kasih salam begini gitu ya. Oke. Kita juga kedatangan jemaat tamu yaitu Bapak Dedi dari Poris Tangerang. Oh ya, ini grupnya KPI Pondok Daud Jakarta. Ya boleh berdiri dari KPI Pondok Daud Jakarta. Silakan berdiri, mari. Yang dari KPI ya ini saudara. Ya oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik saudara, tidak ada pengumuman yang lain. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tangan kita. Yefarehecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau elecha wihuneka. Amin. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehirotso. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufrifahem teka shekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Yevarecheka, Veismereka, Yevarecheha. Yair Yahweh, Panaeleka, Vikuneha. Yevarecheka, Veismereka, Yevarecheha. Isha Yahweh, Panaeleka, Vikuneha. Ve'assembleka, Shalom, Shalom. Ve'assembleka, Shalom, Shalom. Yevarecheka, Veismereka, Yevarecheha. Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Haleluya. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.